Assalamualaikum sobat jalan-jalan. Katanya kalau belum ke Gunung Padang jangan ngaku orang Sunda. Ya udah, saya datang buktikan sendiri. Hari ini saya ada di Gunung Padang, Cianjur. Kalau belum ke sini rasanya ada yang kurang. Tapi jujur, saya datang bukan untuk menggali sejarah atau mencari misteri, tapi hanya ingin melihat langsung bagaimana suasana di Gunung Padang. Dari jauh mungkin terlihat seperti bukit biasa, tapi kalau sudah dekat, seolah ada pesan yang ingin disampaikan dari masa lalu. Ini upayakan kalau mau naik ke atas tuh, mau cuci muka, cuci kaki, basuh diri, sesuai kepercayaan masing-masing. Ini airnya jangan dong. Dari sini mau mati. Jalannya dari sono jalan. Kayaknya jedot ya. Ini bukan air kesini, tapi malah air buat naik ya. Situs Gunung Padang hari Minggu. Nah, mau pilih jalan bebatuan atau jalan tangga? Assalamualaikum. Mau ngomong nggak kuat ini udah berapa jauh naik. Ini tantangannya nih, mau kesini ini tantangannya. Sama aja nih naik ke, benar-benar naik ke gunung, tapi udah dipermudah, jalan gak licin, tapi hanya udah dibikin batu-batu gini sama nggak tahu zaman dulu, karena nggak mungkin orang zaman sekarang bisa bopongin dan jenis-jenis batu kayak gini, ya kan? Dan ini dulu siapa yang buat? Yuk, bisa yuk, dikit lagi sampai sana. Sekali seumur hidup untuk bisa napak tilas karuhun di Cianjur. Nih harus sebentar-sebentar berhenti, ya enggak ya, kita kemampuan manusia kan terbatas, hanya bisa mengandalkan kaki, tenaga, dan nafas. Jadi ya berhenti-berhenti. Sedikit lagi sampai. Bismillah. Tulisannya udah nggak ada ya. Assalamualaikum. Ini pintu dibuka. Nah ini tikumnya, dan gue benar-benar pengen datang. Ini
ini area samping ya. Gimana? Ini kesini. Sini juga ada. Dan ternyata, begitu sampai, rasa penasaran saya langsung terbayar. Pemandangannya, udaranya, dan Dilarang nuansanya benar-benar turun bikin lewat betah. tangga ini. Yuk, ikuti perjalanan singkat saya di Nagara Siang Padang. Alhamdulillah nyampe juga. Napak tilas Karuhun. Ini maaf ya, gue nggak bisa ngejelasin apa-apa. Dan aku kurang informasi juga ya. Ini tempatnya adem sih, enak. Dilarang mengangkat, menggeser batu. Jadi siapa yang kesini harus punya etika, rasa hormat dan menghargai atas. Oh ini teras juga ya. Dilarang duduk di batu berdiri. Kalau bisa untuk sesuatu yang dijaga kayak macam pintu kayak gitu ya seenggaknya lepas alas kaki gitu. Dilarang mukul-mukul. Itu batu gamelan. Oh, batu gamelan ini yang disebut ini ya, batu gamelan Daminatilada Dalatinamida. Napasnya ada habis. Masih Perjalanan naiknya memang bikin ngos-ngosan. Tapi rasa penasaran bikin langkah terus maju. Setiap sudutnya terasa berbeda. Seakan mengajak kita untuk bertanya lebih dalam. kalau mau jalan-jalan nggak boleh naik-naik sini sembarangan, tetap jalan kaki ada di tangga sana. Ini apa? Cebreng, tangkal cebreng. Ada kakek-kakek, gua aja naiknya aja usah sampai ngos-ngosan. Itu si kakek-kakek dia kuat ya, berapa kali berhenti dia tidak. Nah ini jalan ke sana, apa kesini dulu gua. Nah di sini teras 2 nih. Teras 2, teras 3, teras 4 sampai 5. Ini disebut pohon jodoh. Nggak tahu asal muasal kenapa disebut pohon jodoh, ya mungkin karena satu pohon ini karena mungkin berdampingan, berdempetan, jadi kayak sepasang kekasih.
Kang Nanang di Gunung Padang. Sampurasun. Assalamualaikum. Ini bersama Kak Nanang. Kak Nanang sebagai apa di sini? Kepala Khusus Cagar Budaya. Yang mengurus, merawat, melestarikan, memantau, ya seperti ini kan. Semua jadi yang Betul. jawab Nanang. Sampai duduk pun saya tuh mata itu ini takut ada pengunjung misalkan naik ke batu, saya tegur tidak boleh. Tetap Jangan kan naik mengawasi. menduduki juga tidak boleh. Maksudnya batu yang berdiri didudukin tidak boleh. Apalagi naik karena udah jelas batu itu udah miring, udah tidak stabil lagi, didudukin lama-lama kan semakin rusak. Kalau ini nggak apa-apa, ini kan tertidur. Baring. Ya kayak miring ini didudukin nggak kan. boleh. Udah. Jelas miring tidak ada beban, lama-lama semakin Iya. miring kan kayak Udah miring gini terus tambah didudukin buat foto-foto Iya, tidak gitu. Nah, tapi ya itulah kita tetap jaga, menghormati, melestarikan. bersihannya jaga juga. Menjaga tuh Etikanya. etika juga, adab kita. Sekarang ini lebih ya betul. Dulu sempat hampir habis nih pohon-pohonnya dulu. Rumput juga nggak ada. Iya, sekarang udah Dirindang. stabil lagi. Disapuin di sini kan. Disapu. Makanya yang menjaga di sini tuh nggak enteng, berat. Udah masuk ke bentuk raja apa ini ya. Yang saya bayang hanya sebentuk buyut saya, kakek saya. Itu kan seorang kakek yang bijak, yang Di sana gunung gede. masih amanah. Gunung gede, di sana gunung Salak. Banyak orang katanya seperti mahkota raja dulu, ada yang seperti itu. Tuh di sini tuh nggak cuma didiamin tuh, dibersihin tuh. Tuh sampahnya tuh. Sampah daunan ini makanya benar-benar diurus di sini tuh di Gunung Padang itu dibersihin tuh. Nah, upayain kalau kesini harus buka alas kaki karena itu takutnya kan sepatu itu ada bekas apa-apa. Kita wajiblah menghormati coret-coret batu dilarang. Awannya nyala. Ini katanya batu tapak mau. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini telapakan ini kan. Jadi ini nggak boleh didudukin ya, awas aja kalau ada yang duduk di sini, gue getok. Tuh batu tapak mau tuh. Ini bekas pohon ini nih. Pohonnya dulu kayak gimana tahu? Dilarang makan di area situ. Batu Kanuragan. Kenapa disebut batu Kanuragan? Cari aja sendiri. Nah, ini mungkin ditahan bambu ini biar dia tetap nopang. Gak boleh didudukin ya, kita cukup melihat. Tuh senitunya siapa ke parfumnya? Wah. Batu kujang. Wangi lagi. Itu batu ini aja mana sih batu berduri itu? Nah, batu berduri itu wangi.
ini Patilasan Eyang Prabu Siliwangi. Jadi yang mau fokus, yang mau nyepi, yang mau meditasi, ini lebih afdolnya di sini yang menghadap langsung lurus ke Gunung Gede Pangrango. Di belakangnya Gunung Gede Pangrango itu ada Gunung Kasur, Bukit Kasur. Nah di sebelah ini kan itu Gunung Salak. Fokus berada di sini, teras 5 ini. Jangan lupa buka alas kaki. Di belakang ini itu masih ada ke sana, lo kemana ya? Nah ini kalau mau turun sama masuk itu beda lagi. Tadi masuk lewat sana, nah ini turun lewat samping. Emang jalan buatan ini? Zaman now? Seneng sih. Berada di sini membuat saya sadar betapa kecilnya pengetahuan kita dibanding luasnya sejarah yang pernah ada. Saya pribadi berharap semoga suatu saat kebenaran tentang Gunung Padang bisa terbuka dengan jelas. Apakah ini benar-benar situs peradaban tertua atau justru menyimpan kisah lain yang belum kita pahami?